Itu Pater punya adik. Oi, saya tersinggung berat. Saya bilang tidak, itu saya punya kakak, jauh sekali usia, tapi lebih awet muda ya, rambutnya belum pernah putih. Ya. Kalau ada orang yang tadi saya bilang kalau usia 70-an tapi masih beraktivitas, masih berenergi, kita akan tanya tuh. Dan kita ingin seperti mereka. Itu baru urusan badan. Bagaimana dengan urusan jiwa, urusan spiritual yang lebih bersifat spiritual? Jika ada orang yang bertahan dalam sebuah komitmen atau janji, misalnya pasangan suami istri yang merayakan 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun usia pernikahan. Seorang biarawan atau biarawati yang merayakan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup membiaranya. Atau juga seorang imam yang merayakan 40 tahun, 50 tahun. Bahkan kita sendiri nanti bertanya-tanya ini, apa yang membuat mereka bisa demikian? Kekuatan apa, kekuatan dari mana yang membuat mereka secara luar biasa bertahan dalam sebuah komitmen? Resep hidup apa? Prinsip hidup seperti apa yang mereka pegang teguh? Rasa penasaran dan pertanyaan muncul. Bukan saja kita kagum, tetapi sebenarnya kita ingin seperti mereka. Entah sebagai apapun, sebagai pasangan suami istri, sebagai biarawan atau biarawati, sebagai imam, atau apapun posisi atau status dalam kehidupan ini. Pada sore hari ini, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di rumah keluarga Bapak Tanus Misi, biasa disebut Bapak Riki, untuk bersyukur bersama Pater Riki atas rahmat imamat yang Tuhan anugerahkan kepadanya bersama 13 temannya pada tanggal 20 Oktober 2020 di Gereja Paroki Sang Penebus Suara Waingapu. Moto imamat Pater Riki sebagaimana tercantum pada kartu undangan dan juga spanduk yang ada di depan ini berbunyi demikian: kekuatan itu berasal dari Allah. 2 Korintus bab 4 ayat 7. Saya amat yakin pasti ada di antara kita yang penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa kata-kata Rasul Paulus itu dipilih sebagai moto imamat? Apa latar belakangnya? Pengalaman seperti apa yang mendasari pemilihan moto tabisan seperti ini? Bisa saja kita mulai terka-terka, hubung sana, hubung sini, dan seterusnya. Saya sendiri tidak pernah bertanya kepada Pater Riki, apa latar belakang engkau memilih moto tabisan ini? Nanti Pater Riki sendiri yang akan menjelaskan, memberi kesaksian, dan mempertanggungjawabkan motonya. Moto tabisan Pater Riki, sebagaimana yang saya katakan tadi dan kita ketahui bersama, dikutip dari kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena moto tabisan Pater Riki ini dikutip dari kitab suci, dari kata-kata Rasul Paulus,
saya secara pribadi penasaran dan bertanya-tanya, apa latar belakangnya muncul pernyataan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah? Situasi seperti apa yang dialami Paulus bersama teman-temannya? Kalau kita dengar dalam bacaan tadi, dengan jelas Rasul Paulus mengungkapkan apa yang mereka alami. Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Rasul Paulus dan teman-temannya ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Mestinya mereka sudah tidak berdaya. Mestinya mereka harus melarikan diri. Mestinya mereka sudah mati. Namun dalam situasi yang demikian, mereka mengalami suatu kekuatan yang membuat mereka tidak terjepit, meski ditindas, tidak putus asa, meski habis akal, merasa tidak ditinggalkan sendirian, meski dianiaya, dan tidak binasa, meski dihempaskan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saya kira inilah latar belakang pernyataan kesaksian iman Rasul Paulus yang oleh Pater Ricky dijadikan sebagai moto imamatnya. Para imam, biarawan, biarawati, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, apakah moto ini sebagai sebuah kesimpulan iman dari Pater Ricky yang mungkin juga mengalami situasi yang sama seperti yang dialami Rasul Paulus bersama teman-temannya, yaitu ditindas, habis akal, dianiaya, dan dihempaskan? Saya kira ini bukan urusan saya untuk menjelaskan. Biarlah Pater Ricky yang memberitahu siapa-siapa yang menghempaskan engkau, yang menindas engkau, yang menganiaya engkau. Ya, mungkin bapaknya, mungkin mamanya, mungkin adik-adiknya, mungkin para guru, para formator, mantan rektor, konfrater, pimpinan, atau siapa saja. Silakan memberitahu. Tidak akan ditangkap orang-orang itu. Atau peristiwa-peristiwa apa saja yang membuatnya putus asa dan habis akal, serta bagaimana dia mengalami kekuatan yang berasal dari Tuhan dalam perjalanan hidupnya hingga ditabiskan menjadi imam. Misalnya, kekuatan Tuhan yang menggerakkan orang tuanya untuk menyekolahkan Ricky di SMP dan SMA Andaluri dan tinggal di asrama Paradita. Saya tidak tahu apakah itu kemauan Ricky atau kemauan bapak dan mamanya. Kebetulan waktu itu saya bapak asramanya. Katanya bapaknya bilang kau masuk asrama karena ada Pater Sil di sana. Lalu ada cerita lain yang menarik, saya juga baru dengar. Ketika Pater Ricky masuk asrama, beberapa hari kemudian dia rindu bapak dan mamanya. Dia menangis dan ingin pulang. Lalu waktu itu Frater Doni Kleden, mana dia loh? Ini Pater, sekarang Pater Doni, dulu Frater Top. Frater Doni membujuk Ricky kecil ini
Akhirnya bonceng dia, katanya mereka dua jalan-jalan dengan sepeda motor entah kemana. Lalu pulang Ricky ini merasa kuat dan akhirnya bertahan tinggal di asrama selama 6 tahun. Peristiwanya memang sangat sederhana, sangat biasa. Saya tidak bisa membayangkan kalau rayuan Frater Doni waktu itu, yang sekarang Pater Doni, itu gagal, mungkin Ricky akan pulang ke Baikapubak dan sekolah di Purutepe atau di mana, ya, tidak tahu. Apakah Diana sore hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan misa perdana, saya tidak tahu. Tetapi semuanya itu, peristiwa-peristiwa kecil itu menunjukkan bahwa kekuatan Allah sungguh nyata dan sungguh menyertai Ricky kecil ini untuk menjadi seorang imam. Pengalaman atau peristiwa lain sejak Pater Ricky lahir silakan diceritakan sendiri nanti. Perjalanan Pater Ricky, pengalaman Pater Ricky akan kekuatan yang berasal dari Allah, memperlihatkan kepada kita, terutama kepada orang tua, Papa Tanus, Ibu Elvi, Riko, Diana, opa omanya, om, tante, konfrater, anggota keluarga besar, dan kita sekalian, bahwa kekuatan Tuhan ternyata tidak main-main, tidak setengah-setengah. Jadi jangan pernah main-main dan jangan pernah lawan kekuatan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, moto imamat Pater Ricky, kekuatan itu berasal dari Allah, juga mengingatkan dan menyadarkan setiap kita akan kekuatan Allah yang melimpah-limpah dalam sejarah hidup kita. Saya agak yakin bahwa setiap kita, setiap orang, termasuk kita yang hadir di sini, pernah mengalami masalah, kesulitan, tantangan, penderitaan, cobaan, dan sebagainya. Demikian pula dalam perjalanan hidup kita, mungkin pernah dan mungkin sekarang sedang ditindas, difitnah, dianiaya, dihempaskan, dikhianati, dan sebagainya, yang membuat kita habis akal dan putus asa. Pasti kita pernah punya pengalaman seperti itu. Tetapi sekarang coba kita lihat kondisi terkini hidup kita. Kita masih ada di sini dalam suasana penuh syukur dan sukacita. Kita masih beraktivitas, kita masih sehat, hidup kita masih bermakna bagi orang lain, masih punya peran dalam kehidupan sosial, dalam umat, dalam masyarakat, dan sebagainya. Kalau kita pikir-pikir, mestinya kita sudah ambruk sejak dulu. Tak berdaya, kita sudah lama mati, sudah lama cerai, sudah layak keluar dari imam, dari biara, suster atau frater, sudah lama stres atau gila, dan sebagainya. Situasi yang demikian tentu dilalui begitu saja, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kekuatan Allah. Kekuatan itu berasal dari Allah. Allah menyertai kita semua anak-anaknya. Yang dituntut dari kita adalah kesanggupan untuk melihat, kesanggupan untuk menangkap, kesanggupan untuk mengerti kekuatan cinta Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kita. Memang tidak gampang untuk melihat, mengerti, dan menangkap kekuatan Allah dalam seluruh pengalaman dan peristiwa kehidupan ini. Tidak gampang pula untuk percaya pada kekuatan Allah, terutama dalam situasi-situasi sulit. Yang dituntut dari kita adalah kerendahan hati.
Kalau kita rendah hati, kita mampu melihat kekuatan Allah yang berkarya dalam diri orang-orang tertentu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu, dalam pengalaman-pengalaman tertentu. Sebaliknya, kalau kita sombong, angkuh, tinggi hati, kita tidak akan mampu melihat kekuatan cinta Allah di dalam kehidupan kita. Saya tadi kagum baru pertama kali saya lihat sampul depan buku panduan misa. Biasanya foto imam baru, memang ini ada imam baru. Tapi di sini foto Pater Ricky sedang memberkati bapak dan mamanya. Tangan yang ditumpangkan di kepala Bapak Ricky dan Mama Ricky memang tangannya Ricky, anak mereka. Tapi tangan ini sudah diurapi oleh Tuhan. Dan berkat ini mengandung kekuatan. Dan kekuatan itu bukan dari Ricky karena kehebatannya, tetapi kekuatan itu berasal dari Allah. Menarik ini foto nih, ya. Saya dulu misa perdana saya punya foto. Memang saya berkat saya punya orang tua, tapi saya merasa apakah bukan berarti mereka tidak penting ya. Tapi ini luar biasa. Jadi, oh ya, ini Papa Thanos ini tunduk, Mama Evi tunduk. Di hadapan Allah memang harus tunduk, harus rendah hati. Dan inilah yang mendatangkan berkat dan keselamatan. Untuk Pater Ricky, ingatlah, sakramen imamat semata-mata merupakan wujud kemurahan Allah. Harta rohani itu tentu bukan untuk diri sendiri, tetapi Allah punya misi tertentu, yakni misi penyelamatan manusia. Apalagi Pater Ricky namanya Ricky Misi. Jadi bukan misi yang lain, tapi misi penyelamatan. Jadi jangan sia-siakan nama yang misi ini. Bapak juga yang nama misi. Jangan sia-siakan nama misi ini. Sadarlah bahwa harta rohani ini ditempatkan dalam dirimu yang bagaikan bejana tanah liat yang mudah retak dan pecah. Untuk itu percayalah senantiasa pada kekuatan Allah dan andalkanlah kekuatan Allah dalam perjalanan hidup imamat dan dalam pelayananmu di waktu-waktu yang akan datang.